Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Aryani. Saya merupakan salah satu anggota dari UKM Gerakan Anti Narkoba dan HIV/AIDS di Universitas Nusa Putra. Dan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman semua tentang bahaya penyalahgunaan narkoba secara umum. Tetapi sebelum itu, kita akan sedikit mengulas tentang pengertian dan sejarahnya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang menyebabkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan menyebabkan kecanduan. Awal adanya narkoba yaitu di Samaria pada tahun 2000 sebelum Masehi yang dikenal dengan opium atau candu. Bunga ini tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian bunga opium ini menyebar ke Cina, India, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Pertumbuhan bunga opium di Cina sangatlah subur dalam penyebarannya. Lalu pada tahun 1806, seorang dokter yang bernama Frederick Wilhelm Sertner, beliau menemukan morfin, yaitu campuran dari bunga candu dan amoniak. Lalu pada tahun 1856, morfin digunakan sebagai penghilang rasa sakit saat Perang Saudara di Amerika Serikat. Namun, banyak tentara yang ketagihan mengonsumsi morfin. Kemudian, 1874, Alderite melakukan percobaan, yaitu merebus cairan morfin dengan asam anhidrat dan diujikan pada seekor anjing. Hasilnya, anjing tersebut mengantuk, lalu ketakutan dan muntah-muntah. Kemudian pada tahun 1898, campuran tersebut diproduksi dengan nama heroin. Lalu diberi nama heroin sebagai obat penghilang rasa sakit. Kemudian di akhir 1970-an, pusat penyebaran candu dunia berada di Golden Triangle, yaitu segitiga emas. Meliputi Burma, utara Laos, utara Thailand, dan mereka mampu memproduksi 700.000 ton setiap tahunnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan utama kita, yaitu tentang bahaya-bahaya narkoba secara umum. Yang pertama ada dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan akan kekurangan cairan, dan jika efek ini terus terjadi, maka tubuh kita akan kejang-kejang, halusinasi, perilaku lebih agresif, dan sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak ini adalah menyebabkan kerusakan pada otak. Lalu yang kedua ada halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba, misal ganja. Tak hanya itu, dalam dosis yang berlebih juga dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Bila pemakaian yang berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi, misal gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Yang ketiga ada menurunkan tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran akan berkurang drastis. Beberapa kasus, si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, terjadi perubahan perilaku, dan dampak dari narkoba yang cukup berisiko tinggi ialah hilang ingatan, sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada kematian. Ini merupakan dampak narkoba yang paling buruk, yaitu jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika kita sampai kecanduan narkoba.
maka nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Lalu yang terakhir ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh kita, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup kita. Misalnya, sulit berkonsentrasi saat kerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berhadapan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Kesimpulannya, pemakaian zat-zat tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak dapat memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup kita malah terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk ialah menyebabkan kematian. Karena itu, janganlah kita coba-coba memakai barang berbahaya tersebut, karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan kita. Nah, teman-teman, itulah pengertian, sejarah, dan bahaya dari narkoba. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.